Selamat siang, bersama saya Iskandar Julkarnain dalam program Bung Is Menyapa. Episode kali ini tentu kita akan lebih banyak bicara soal pariwisata. Lampung hari ini luar biasa dikunjungi oleh masyarakat dari Jakarta, dari Palembang dan sekitarnya. Tentu Lampung akan lebih sigap lagi bagaimana menyediakan orang wisata berlama-lama di Lampung. Dan Lampung sendiri sudah menyediakan kawasan ekonomi khusus tentang pariwisata. Kali ini bersama saya Bupati Pesawaran, Bapak Dendi Romadona. Selamat datang di Metro TV Lampung, Pak Bupati. Sehat? Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Is. Baik. Permisa Metro TV Lampung, tadi kita nanti akan bahas bagaimana Pesawaran menjadi ekonomi khusus pariwisata. Tentu setiap berakhir pekan Lampung banyak dikunjungi wisata lokal, yang wisata dari Jakarta juga dari wilayah Sumbaksel. Berbagai plat merek mobil berseliweran di Bandar Lampung juga di Pesawaran. Tentu Pesawaran tidak tinggal diam di tangan dingin seorang bupati muda ganteng. Nah, ini ganteng tentu akan lebih bergairah bagaimana membangkitkan kawasan pariwisata. Sekarang bagaimana ke depan Pak Bupati sudah 2 periode untuk bagaimana memantapkan program pariwisata ke depan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Is, pemirsa Metro TV Lampung yang saya hormati. Langsung saja hari ini saya berterima kasih sudah ada hadir di studio dalam acara Bung Is Menyapa, yang kita akan berbicara tentang mengupas bagaimana perkembangan dunia pariwisata, industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Untuk brainstorming awalnya, untuk saya sekedar mengingatkan kepada kita semua yang hadir di sini, pariwisata itu terbentuk karena adanya magnet sebuah destinasi, ya. Dan itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana services di sananya, bagaimana pelayanan di sana, sehingga itu bisa dikatakan itu pariwisata yang berhasil. 2 poin inilah yang menjadi titik tekan saya di dalam membangun industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran. Kita cukup tahu, Pesawaran dulu bukan destinasi wisata. Destinasi wisata itu dulu daerah-daerah Lampung Selatan, Kalianda dan sekitarnya sampai dengan ke arah Bakahuni. Ataupun ke atas kita ada daerah-daerah bendungan, ada daerah air terjun dan lain-lain, ya. Akan tetapi berjalannya waktu, ya, pasar menginginkan Pesawaran menjadi destinasi wisata. Sedangkan Pesawaran terbentur regulasi pada saat itu. Pesawaran regulasinya dulu adalah daerah latihan, terutama daerah lautnya, atau daerah latihan militer dan latihan budidaya dan daerah budidaya ikan sesuai dengan tata ruang yang ada. Akhirnya kami di periode saya yang pertama, hampir 2 tahun lebih kami menggodok perubahan tata ruang, sehingga tahun 2018 itu perubahan tata ruang terwujud, dan 2019 adanya implementasi tata ruang, karena kita masih berhubungan dengan daerah latihan militer dan budidaya. Kita harus ada koordinasi dengan Kementerian Pertahanan Negara, sudah itu dengan Kementerian KKP dan lain-lain. Nah, tapi itu tadi tidak menyurutkan pertumbuhan industri wisata di Kabupaten Pesawaran. Dan alhamdulillah sekarang kita cukup lihat kunjungan wisatawan domestik di Kabupaten Pesawaran meningkat lebih dari 1 juta. Apalagi pasca pandemi kemarin sudah dilepas oleh pemerintah, boleh lagi berlibur kembali, berwisata kembali, ya. Kunjungan yang luar biasa. Yang banyak sekali tantangan-tantangannya, karena tadi Pesawaran ini kita belum menyiapkan regulasi, tapi magnet pariwisatanya sudah di atas. Jadi sehingga hari ini pemerintah, saya katakan pemerintah yang harus mengejar semua regulasi, mengejar semua fasilitas yang belum tersedia dan lain-lain. Nah, dan yang paling utama adalah bagaimana SDM di Kabupaten Pesawaran itu mengerti apa itu wisata. Bukan hanya untuk menjadi nilai efek benefit saja, mengumpulkan uang, pundi-pundi uang dari sisi pariwisata, tapi harus bagaimana pariwisata ini berkelanjutan. Sustainable Development Goal. Contohnya orang datang ke Pesawaran, nah, dia mau berlibur ke Pulau Pahawang. Ya, SDM kita harus siap di sana, mulai dari penerimaan wisatawan, bagaimana bisa berinteraksi dengan wisatawan. Jangan wisatawan baru turun mobil langsung dikejar-kejar, ditarik-tarik, ayo naik kapal saya.
bayar tiket di sini dan lain-lain. Sudah itu menyeragamkan harga tiket kapal, sudah itu bagaimana tadi berinteraksi yang baik. Kedua, bagaimana menyiapkan sarana prasarana yang aman. Itu kan semuanya dari Aman dan nyaman. aman dan nyaman. Naik kapal, life jacketnya harus ada, Oke. kapalnya harus Sekarang yang seperti itu apakah sudah dilakukan? sudah, kita sudah membuat regulasi dan sudah menjalankan. Walaupun mentreatment masyarakat itu, karena memang sudah terbentuk dari awalnya adalah bagaimana hanya orientasinya, mohon maaf, orientasinya hanya berlomba-lomba untuk menjual tiket ataupun berlomba-lomba hanya untuk menarik wisatawan untuk bisa naik kapal. Nah, tapi kita bekali sekarang ini dengan bimbingan sana, advokasinya di sana, sosialisasi dan memberikan fasilitas-fasilitas keamanan dan memperbaiki juga sarana prasarana pemerintah yang ada. Terutama dermaga, walaupun sekarang banyak dermaga-dermaga yang liar, maaf yang belum berizin dan yang tadinya hanya dermaga untuk kebutuhan sendiri, tapi sekarang dipergunakan untuk wisatawan. Tapi kan kita tidak ada standarisasinya dermaga itu. Dalam dermaga itu dan siapa yang bertanggung jawab ketika itu apabila terjadi kecelakaan? makanya sekarang kita adakan one gate system di sana, terutama di dermaga-dermaga. Ini untuk wisata bahari ya, untuk yang akan menyeberang ke daerah-daerah destinasi wisata kepulauan kita. Itu ada one gate system. Di sana akan ada retribusi, ada bayar asuransi. Ya, jadi apabila dia lewat gate kita atau lewat dermaga yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah, itu pasti tercover oleh asuransi dan dipastikan perjalanannya harus nyaman dan aman. Sekarang sudah berapa ataupun tempat-tempat wisata yang harus kita lakukan dituntun supaya nanti orang akan kembali lagi mengajak kawannya, saudaranya. Nah, itu tadi kembali ke awal ya kan. Nah, dengan adanya servis kita seperti itu kan akhirnya menumbuhkan kepercayaan wisatawan. Jangan hanya kita ini hanya bagus di medsos. Jangan hanya bagus kita di visualnya di media digital saja. Tapi pada saat orang datang tidak sesuai ekspektasi, orang tidak akan mau kembali. Saya hari ini berupaya bagaimana wisatawan datang ke Pesawaran sesuai dengan ekspektasi mereka dan mereka pulang punya cerita baik. Sehingga nanti akan mengajak kawan-kawannya, keluarga, sanak famili atau dia sendiri ingin kembali ke Pesawaran untuk berwisata. Nah, seperti itu. Nah, ada satu lagi Pak Bupati, selain kita membuat masyarakat sadar sebagai pelayan, ya kan, tentu kita tidak meninggalkan produk lokal. Oh iya. Nah, ini mungkin bimbingan atau apa sehingga mereka pesawat ke destinasi wisata di sana tentu Ya dong. punya UMKM, produk-produk UMKM. Ini gimana ini? Ya, yang namanya wisata, industri wisata itu pasti hubungannya erat dengan UMKM. Hubungannya erat dengan ekonomi kreatif. Bukan hanya UMKM, hanya produk, tapi juga atraksi yang disuguhkan berbau kearifan lokal. Itu juga menjadi nilai tambah. Nah, produk-produk UMKM, makanya setiap destinasi wisata kita wajibkan mempunyai gerai hari ini. Mempunyai gerai untuk menampilkan produk-produk UMKM yang ada di Pesawaran. Di Lampung lah pada umumnya, kita tidak bicara dengan Pesawaran saja. Di Lampung. Dan kedua, terus kita bina, terus kita hari ini kita dampingi untuk menyiapkan produk-produk yang standar untuk dijual. Kedua dari segi food, makanan di sana. Kita cukup tahu banyak yang komplain dengan saya makanan sulit di daerah wisata kita. Nah, itu terus kita dampingi untuk kawan-kawan pelaku-pelaku UMKM untuk bisa membuat sajian-sajian yang higienis, yang layak untuk dikonsumsi oleh wisatawan ya. Dan tadi yang pasti kita di tempat-tempat wisata tadi harus menyiapkan gerai-gerai produk UMKM. Terutama di wisata-wisata yang memang sudah punya manajemen ya, ada wisata karena ada yang masih community based tourism. Ada yang sudah memang pure dari pihak ketiga. Contoh Pahawang itu banyak banyak destinasi yang masih berbasis CBT, community based tourism, yaitu wisata yang berbasis kemasyarakatan. Mereka hand to hand dengan masyarakat. Nah, jadi tidak ada manajemen dan lain-lain dalam artian homestay, perhotelan juga belum ada di sana, bungalow, masih semuanya interaksi dengan masyarakat. Pesan makanan juga lewat masyarakat dan lain-lain. Nah, ini yang kami selalu dampingi. Nah, tapi untuk di beberapa wilayah, contoh beberapa destinasi yang memang sudah punya manajemen, yang pihak ketiga seperti tadi Tegal Mas dan lain-lain, itu kita memang ada perlakuan lebih khusus lagi. Kita rutin ke sana untuk mengecek
sampai ke dapurnya, dan juga sampai ke produk-produk apa saja yang dia jual dan lain-lain. Kita tuntut mereka untuk 50% itu menggunakan produk lokal. Contoh sabun saja, bagaimana kalau bisa diproduksi di Pesawaran. Kita punya home industry yang memproduksi sabun, mandi, sampo dan lain-lain. Begitupun sampai dengan hotel-hotel yang sedang akan beroperasi sampai ini. Contoh ada hotel brand bintang 5 yang ada di Pesawaran. Itu kita tuntut kamarnya pun harus menampilkan kearifan lokal. Baik, Pak Bupati. Kita tahan dulu. Ada beberapa pertanyaan yang lebih menyentuh kepada kepentingan masyarakat, kepentingan publik, juga kepentingan tentu kepentingan untuk pemerintah sendiri. Pemirsa Metro TV Lampung bersama Bung Is Menyapa, kita tahan dulu. Bagaimana nanti Pak Bupati membeberkan semua kegiatan pendampingan terhadap masyarakat sehingga pariwisata Lampung Pesawaran lebih baik. Tunggu pesan-pesan berikut ini.